tetangga saya guru. Beberapa teman yang sesama nikah umur di atas 35, ada juga yang 40 tahun. Pada umumnya belum punya anak. Apa penyebabnya? Ikhtiar herba promil, apa yang bisa kita sarankan untuk kondisi seperti ini? Katanya haidnya rutin. Gitu. Pertanyaan kedua, kalau KB-nya sudah 3 bulan tidak haid, gimana caranya biar haid teratur tapi KB? Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Gen HNI Achiever buat kita semuanya. Dari Umi Halim dulu ya. Assalamualaikum dokter, tetangga saya guru. Beberapa teman yang sesama nikah umur di atas 35, ada juga yang 40 tahun. Pada umumnya belum punya anak. Apa penyebabnya? Ikhtiar herba promil, apa yang bisa kita sarankan untuk kondisi seperti ini? Katanya haidnya rutin. Gitu. Pertanyaan kedua, kalau KB-nya sudah 3 bulan tidak haid, gimana caranya biar haid teratur tapi KB? Iya. Itu Jadi, banyak masalah. saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Kalau haid dengan KB, ya, kalau nanya KB, saya nggak KB ya, buktinya 8 orang anak. Dokter Fajriah keluarga besar KB-nya. Ya, alhamdulillah keluarga KB, keluarga besar. Saya 8 orang anak, dan tapi di situ saya belajar gitu ya, belajar bahwa memang kita mau program tadi, kalau kita gunakan obat suntik ya, memang haid jadi sering nggak teratur ya. Sering tidak teratur. Mungkin kalau ingin teratur, gunakan coba KB yang lain misalnya. KB yang lain. Kalau untuk gunakan herba, kita bisa pakai ya untuk mengimbangi lah, karena kita sudah pakai hormonal tadi ya, suntikan hormon. Nah, untuk menjaga tetap tubuh kita fit ya, itu kita bisa konsumsi herba-herba HNI, apa saja yang dikonsumsi herba yang seharian, konsumsi N-Green ya, konsumsi Habatus Sauda atau kopi ini ya, HPAI coffee, madu itu diminum, karena dia lebih ekstra dalam tubuhnya, karena kan ada zat yang asing dimasukkan rutin dalam tubuhnya, itu akan ada reaksi, maka kita imbangin lah dengan konsumsi herba, rutin minum madu. Kalau orang yang enggak melakukan suntikan ini, mungkin ya madunya cukup 2 kali 3 kali. Kalau kita tuh lebih dosisnya lebih ditambahkan gitu. Ya, tadi yang ingin tetap KB ya, insya Allah mudah-mudahan tetap gitu ya, tetap dijaga. Kalau tadi bisa gunakan sistem tadi, kita lihat masa subur kita, subur ya. Jadi karena pengalaman gitu ya, pengalaman untuk mengatur, ternyata itu tadi, ini efektif gitu dengan sistem lendir tadi. Kita mengetahui KB-nya pakai sistem ya, mengetahui kapan masa subur kita. Ya, kalau dia ada kan suhu basal, biasanya wanita pada pada masa suburnya itu dia lebih panas ya. Kalau duduk lebih panas tapi nggak bisa dipakai gitu aja, tapi harus pakai temperatur khusus pada bagian bokong kita, ditaruhkan temperatur itu lebih panas dari suhu kalau kita tidak subur. Atau ribet pakai itu tadi, sistemnya kita dari linder, tapi harus kita tahu kebiasaan kita, catatlah 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ini 3 bulan itu minimal lah kita melihat siklus kita. Tadi dok, yang nikahnya sudah di atas 30-an dan belum hamil. Iya. Nah, apa itu penyebabnya? Penyebabnya saya nggak tahu. Yang tahu yang di sana penyebabnya apa gitu ya. Nah, bisa ya, dulu ada mitra saya
yang belum punya anak sama mitranya Bu Nani ya, konsul juga ke saya, itu nggak punya anak, belum dok punya anak. Mudah katanya punya anak. Kamu sekarang di Indralaya, suami kamu di Jambi. Salah satu kamu ikut suami ke Jambi atau suaminya ke Indralaya, ya. Alhamdulillah istrinya yang ikut Harus pulang ketemu. ke Jambi. Terus yang Kalimantan itu suaminya yang ke sini ya, balik ke Prabu Muli. Alhamdulillah sambil kita terapi herbal punya. Kalau jauh-jauhan terus kapan ketemu? iya. Nah itu. Jadi bukan karena faktor usia. Iya, bisa itu kan. Kalau usia enggak juga ya. Ada yang ada 45 tahun, alhamdulillah berhasil. Begitu. Dan ini bisanya karena faktor apa? Bisa dari stres ya. Kalau belum pernah bulan madu gitu. Ya, yang yang kedua coba cek tadi bisa kita cek ya, kalau kita kan bisa lewat telapak tangan tuh apakah ini subur atau enggak. Nanti kalau punya mentor ya, hubungi mentornya, foto telapak tangan, Bu mentor ini tolong ya cek telapak tangan saya. Ini bukan untuk meramal, bukan, tapi ini ada ilmunya ya, ilmu diagnosa telapak tangan. Bisa ini jari kelingking kita ini luar biasa, kecil-kecil tapi bisa mengetahui libido orang ya. Orang ini punya libido enggak, itu dari kelingking. Terus ada masalah kesuburan peranakan juga dari jari kelingking ya. Dan juga kuku ya, dari kuku, bulan sabit kuku. Nah, itu bisa sambil juga dieksplor kenapa. Nah, secara umum ya, pertama itu saya ingatkan bahwa konsep kesehatan, konsep imunitas atau apa namanya dalam bahasa KHT ini apa namanya tuh imunitas? Kekuatan fitrah ya, kekuatan fitrah. Jadi terbesar itu faktor spiritual, mental dan emosional, psikologis ya. Secara psikis, bukan fisik ya, psikis yang terbesar. Terpenting ya, semuanya itu diawal dari diri sendiri. Dan ya penting sekali kita simak kisahnya Maryam. Kisah Maryam itu ada kisah dari pamannya, siapa? Imron ya. Imron. Yang Zakaria. Zakaria. Oh Zakaria. Yang enggak punya anak. Ya, jadi kan dari keluarga Imron tuh ya, adiknya Imron ya. Imron. Nah itu belum punya keturunan ya. Kenapa? Belum betul-betul mengkhususkan doa ternyata. Setelah dia melihat Maryam, dia dapat ilmunya dari Maryam ya, dari keponakannya. Jadi betul-betul khususkan betul doanya. Sampai akhirnya beliau kan keluar terus nggak ngomong sama 3 hari. Nah, tandanya Allah berikan. Ini bukan berarti nanti nggak ngomong ya, doa enggak. Tapi di sini artinya kita lihat, udah kita itu pertama niatnya karena apa? Mau nunjukkan gengsi gitu. Oh aku udah nikah. Karena nanti kalau ketemu kawan, anak kamu berapa gitu ya? Anak kamu sudah berapa? Bukan mobilnya udah berapa, rumahnya udah berapa, tapi anaknya udah berapa? Biasanya kan orang bertanya kerjanya di mana, anaknya berapa, itu yang ditanya. Itu bikin shock gitu ya. Aku belum punya anak, rasa ada malu. Terus sama udah mertua udah nanyain terus ya. Ibu sendiri nanyain, mertua nanyain, udah makin stres ya. Terus juga dari lingkungannya. Nah itu tadi kita di situ baper, jangan baper, jangan bawa perasaan ya. Jadi kita berserah diri. Yang punya kehidupan, kebahagiaan tuh kita sama suami kita gitu. Nah, jangan kata orang, jangan sampai kata orang itu membuat kita nggak bahagia. Ya, Bu Sri tadi bilang gitu ya, kita jadi ibu yang bahagia. Jangan sampai nggak bahagia. Punya target gitu kan, targetnya itu harus punya anak sekian, belum juga itu stres jadinya. Ya. Dan itu ngaruh, Pak. Ya, itu kan ikhtiar. Kita berikhtiar nanti dengan herba ini. Nah, yang mempunyai hak untuk memberikan nanti janin dalam rahim kita, terus jadi kita bisa membesarkannya, itu adalah Allah gitu. Jadi jangan sampai kita jadi kecewa gitu ya, kok belum juga. Jadi penting sekali
faktor dari diri kita, ya, dari diri kita. Jangan baper. Mengapa kalau kita lihat beberapa orang yang sudah bertahun-tahun mereka ingin punya anak, akhirnya belum juga punya. Udah diusahakan ke sini, udah sini, enggak juga ya. Tapi nanti setelah berapa tahun kemudian, saat dia mereka sudah enggak apalagi gitu ya, udah enjoy aja, udah biasa aja, udah nerima gitu. Saat mereka udah nerima itu tiba-tiba Allah kasih gitu. Artinya apa? Karena mereka enggak stres lagi gitu kan. Udah biasa, udah nerima, udah ikhlas gitu loh. Ya, nah itu penting sekali itu. Ya, sampai nanti ada yang seorang suami nyalain istrinya, yang istrinya nyalain suaminya, saling curiga gitu kan. Nah, itu yang penting sekali dalam kita terapi ya, dalam program hamil.